Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita panjatkan kepada Tuhan pencipta alam yang senantiasa memberikan rahmat yang melimpah untuk kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izin saya Muhammad Gibral Bara Setiawan dengan nomor NIM 23320110118 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya sedang menempuh semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum internasional tentang menjelaskan sengketa kasus hukum internasional selain dari Rusia, Ukraina, dan Palestina, juga Israel. Saya di sini akan membawakan tema dengan sengketa Laut Cina Timur, perebutan pulau dan sumber daya alam. Di sini izinkan saya untuk memaparkan penjelasan yang saya dapatkan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Bismillahirrohmanirrohim. Sengketa Laut Cina Timur, perebutan pulau dan sumber daya. Sengketa Laut Cina Timur adalah salah satu konflik wilayah maritim paling kompleks dan sensitif di kawasan Asia Timur. Sengketa ini melibatkan klaim kepemilikan atas sekelompok pulau kecil yang tidak berpenghuni, yang dikenal sebagai Senkaku oleh Jepang dan Diaoyu oleh Tiongkok. Akar persoalan konflik ini yaitu yang pertama ada klaim historis. Baik Jepang maupun Tiongkok mengklaim memiliki kedaulatan historis atau pulau-pulau tersebut mengacu pada catatan sejarah masing-masing negara. Yang kedua itu ada sumber daya alam. Dipercaya bahwa di sekitar pulau-pulau ini terdapat cadangan minyak dan gas alam yang cukup besar, sehingga meningkatkan nilai strategis wilayah tersebut. Yang selanjutnya ada jalur pelayaran. Wilayah ini juga terletak di jalur pelayaran yang sangat sibuk, sehingga memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan bagi kedua negara. Yang terakhir ada nasionalisme. Sentimen nasionalisme yang kuat di kedua negara membuat sengketa ini semakin rumit dan sulit diselesaikan. Yang selanjutnya ada dinamika konflik. Yang pertama itu peningkatan ketegangan. Ketegangan antara Jepang dan Tiongkok seringkali meningkat ketika kapal-kapal penjaga pantai atau nelayan dari kedua negara saling mengklaim masuk ke wilayah perairan yang disengketakan. Selanjutnya ada militarisasi. Kedua negara secara bertahap meningkatkan kehadiran militer di wilayah tersebut, yang memicu kekhawatiran akan terjadinya konflik bersenjata. Yang selanjutnya ada diplomasi. Meskipun terjadinya ketegangan, kedua negara juga berusaha untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomasi. Namun, hingga saat ini belum ada solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah ada implikasi global. Sengketa Laut Cina Timur memiliki implikasi yang luas bagi stabilitas kawasan dan tatanan internasional. Beberapa di antaranya adalah: pertama, risiko konflik bersenjata. Eskalasi konflik dapat memicu perang terbuka antara kedua kekuatan ekonomi terbesar di Asia, yang akan berdampak buruk bagi perekonomian global. Yang kedua, persaingan kekuatan besar. Sengketa ini mencerminkan persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk mendominasi kawasan Asia Pasifik. Yang selanjutnya ada hukum internasional. Kasus ini menguji relevansi dan efektivitas hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa wilayah maritim. Selanjutnya itu ada upaya penyelesaian. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada dialog diplomatik. Kedua negara terus melakukan dialog untuk mencari solusi damai. Yang selanjutnya ada mekanisme hukum internasional.
Beberapa pihak mengusulkan agar sengketa ini diselesaikan melalui mekanisme hukum internasional seperti Pengadilan Arbitrase Permanen yang atau disingkat PCA. Yang selanjutnya juga ada kerjasama regional. Penting bagi negara-negara di Asia Timur untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional. Nah, jadi kesimpulannya, sengketa Laut Cina Timur adalah salah satu contoh kompleks masalah wilayah maritim di era modern. Penyelesaian sengketa ini memerlukan komitmen politik yang kuat dari kedua belah pihak, serta dukungan dari komunitas internasional. Nah, dari berita terkini juga ikut perkembangan berita terkait sengketa Laut Cina Timur di media internasional. Laporan lembaga think tank, banyak lembaga think tank yang menyelesaikan penelitian mengenai sengketa ini dan menerbitkan laporan-laporan yang relevan. Selanjutnya ada dokumen pemerintah. Pelajari dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Jepang dan Tiongkok terkait klaim mereka atas pulau-pulau tersebut. Dengan memahami akar permasalahan, dinamika konflik dan implikasi global dari sengketa Laut Cina Timur, kita dapat lebih baik dalam menganalisis dan memahami isu kompleks dalam hubungan internasional. Jadi begitu kira-kiranya kawan-kawan, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Itu hanya sebagai garis besar saja, karena ini harus dikaji dengan secara individu juga, karena ini sangat menarik gitu ketika kita bisa mengkaji suatu isu internasional juga, karena di sini juga mulai dari akar persoalannya juga banyak gitu, mulai dari klaim historis, terus sumber daya alam, karena di situ di daerah itu minyak dan gas alam itu cukup besar. Jadi masing-masing negara itu pasti menginginkan wilayah tersebut untuk perkembangan negaranya sendiri, maupun dari ekonomi, inflasi atau apapun itu. Terus jalur pelayaran juga, pelayaran yang sangat, jadi jalur pelayarannya itu yang sangat sibuk hingga memiliki kepentingan ekonomi yang signifikan bagi kedua negara. Yang selanjutnya juga kan dinamika konfliknya juga meningkatkan ketegangan antara Jepang dan Tiongkok, sekali meningkatkan ketika kapal-kapal penjaga pantai dan nelayan dari kedua negara saling klaim masuk ke wilayah perairan yang disengketakan. Militarisasi kedua negara itu selalu meningkatkan kehadiran militer di wilayah tersebut agar saling bisa merebutkan wilayah tersebut. Nah, ini yang menarik itu memang diplomasi itu harus gitu menyelesaikan sengketa atau apapun masalah, karena dengan diplomasi itu kita bisa dengan menyelesaikan masalah secara damai juga, tidak pertumpahan darah. Tapi ini tidak bisa memuaskan bagi kedua belah pihak, antara Jepang dan Tiongkok juga. Dan di sini juga kan resiko resiko konflik bersenjata, persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga. Terus dia di dialog diplomatik, mekanisme hukum internasional itu ya seperti PCA, Pengadilan Arbitrase Permanen, tapi masih belum bisa menyelesaikan hingga saat ini. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga ini bisa menjadi wawasan baru untuk kawan-kawan semuanya. Sekali lagi saya tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.